Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara dan sahabat, renungkanlah ungkapan Yesus ini dalam hatimu dan lihatlah ke sekelilingmu. Seperti apakah aku dan kehadiranku? Aku berketuhanan, memiliki spirit keimanan yang memberi energi bagi pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan. Idealisme ini sering muncul di saat aku sadar akan jadi diriku sebagai orang beriman. Tetapi, apakah aku cukup memahami arti hidup sebagai seorang beriman? Saudara dan sahabat, saya Katolik, dibaptis sebagai orang Katolik. Muncul pertanyaan dalam diri, apakah saya cukup memiliki pengetahuan tentang agama Katolik? Demikianlah Anda, saudara dan sahabat, bertanyalah dalam hatimu dan refleksikanlah dengan nafas iman. Tetapi, apakah pengetahuan saja cukup? Tidak. Ia harus menjadi hidup di dalam gerak kaki untuk melangkah dan tangan untuk terulur kepada perbuatan baik. Ia harus menghasilkan buah bagi panenan yang abadi. Sampai di sini, gemakan selalu dalam hati kata-kata Yesus. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Benar, Allah itu Maha Kuasa. Ia tidak membutuhkan sedikit pun bantuan kita untuk menjadi sempurna. Kitalah yang sujud menyembah, memohon belas kasih-Nya menuju kesempurnaan. Dari pihak kita ada tanggung jawab untuk bergantung padanya, berserah padanya, memuliakan namanya. Bukan saat bahagia saja, tetapi tanggung jawab itu akan semakin bermakna di dalam sakit dan derita. Saudara dan sahabat, negara kita, negara berketuhanan. Kita adalah anggota-anggotanya. Kita beragama dan beriman di dalam kebangsaan. Ini anugerah Allah bagi kita. Syukurilah karena bumi Nusantara ini bernafaskan Pancasila, menyediakan keragaman kemanusiaan yang meluhur dalam satu Indonesia. Maka keberimanan sesungguhnya adalah spirit untuk berbangsa dan bernegara. Semakin kita beriman, semakin kita menjadi orang Indonesia yang sejati. Tetapi, apakah kita terbuka terhadap kemajemukan? Apa spirit yang telah kita bangun untuk memanusiakan sesama? Spirit kesalehan hidup sesungguhnya bukan untuk memecah belah, tetapi bergerak lebih jauh ke dalam inti kemanusiaan kita untuk memanusiakan sesama. Pekerjaan kita masih panjang. Slogan-slogan kemanusiaan, nasionalisme perlu didaratkan dalam upaya membangun bangsa. Dengan tak kurang sedikit pun rasa tanggung jawab. Lihatlah, Allah menyediakan ruang dan waktu yang cukup untuk menjadi rekan kerjanya di dunia. Dimanapun Anda berkarya, Anda dipanggil untuk kemerdekaan. Dan panggilan luhur itu
dimulai dengan kerendahan hati untuk mengabdi, memiliki spirit hamba, menjadi pelayan dalam cinta kasih. Dengan demikian, Anda memuliakan Tuhan dengan seluruh jiwa dan ragam dalam tugas dan tanggung jawabmu. Saudara dan sahabat, kita berasal dari Tuhan. Taman Edenlah sesungguhnya tempat kita. Kita pernah dan seringkali telah meninggalkan Taman Eden itu. Adakah rindu untuk kembali ke sana, ke kehidupan Taman Eden yang dikehendaki oleh Allah? Dan inilah jalan untuk kembali ke sana. Jalan salib. Bagi Yesus, kemuliaan sejati anak-anak Allah justru ditempuh, dialami, dan diperoleh melalui jalan salib. Kemuliaan justru ditemukan di dalam penderitaan, yaitu kesediaan untuk keluar dari zona nyaman dan turun ke bawah, menyentuh kesakitan, kerapuhan, kelemahan, kemiskinan dunia, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga. Niscaya kemuliaan Allah ada padamu. Kebahagiaan lahir dari komunikasi interpersonal. Bagikanlah senantiasa senyuman, sapaan, dan ketergerakan hati oleh belas kasihan. Ingatlah bahwa senyum, menyapa, dan tergerak hati oleh belas kasihan melahirkan kebahagiaan batiniah. Monsinyur Petrus Canisius Mendagi, MSc, Uskup Diosis Amboina. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia satu untuk Indonesia maju. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo Gracias.